Ya, sahabat muslimah semuanya, siapa di sini yang sedang merasakan jatuh cinta? Wah, Masya Allah ya. Tentunya setiap kita pasti pernah merasakan jatuh cinta, karena cinta itu adalah fitrah bagi setiap manusia ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh suka sama seseorang, bukan berarti kita nggak boleh kagum sama seseorang. Sangat-sangat boleh gitu, namun yang harus dijaga adalah bagaimana cara kita mengelola hati kita. Jangan sampai karena kita suka misalnya sama seseorang, kita jadi misalnya sering kepoin dia, akhirnya jadi kepikiran, jadi kita terbayang-bayang wajahnya dimanapun berada. Misalnya kita lihat apa jadi kelihatan wajahnya, lihat jam dinding bisa jadi kelihatan wajahnya. Hati-hati, karena bisa jadi itu menjadi zina pikiran ya. Karena apa? Tidak boleh mendekati zina, mendekatinya saja tidak boleh gitu ya. Jadi memang harus hati-hati untuk menjaga pikiran kita dari orang yang kita sukai ya. Bagaimana sih cara mengelola hati? Nah, yang pertama tentunya ketika kita mulai jatuh cinta, ini adalah tanda atau alarm bahwa kamu siap menikah ya. Karena tidak ada ikatan yang paling mulia, ikatan yang paling kuat selain pernikahan. Jadi adanya cinta antara ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan, oleh Islam diatur dalam pernikahan ya. Untuk itu ketika kamu sudah mulai menyukai seseorang, berarti tandanya kamu sebetulnya sudah mulai untuk siap menikah ya. Itu salah satu tanda, tapi masih banyak persiapan yang harus dipersiapkan lagi gitu. Kemudian yang kedua, kalau kamu memang belum siap menikah, misalnya karena masih kuliah, masih sekolah bahkan gitu ya, ada solusi dalam Islam, yaitu kamu harus saum. Nah, menjaga diri ya. Barang siapa yang memang tidak misalnya belum siap untuk menikah, namun sudah ada keinginan gitu ya, harus menjaganya dengan saum, karena saum itu dapat mengendalikan dirimu, mengendalikan hatimu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya jika memang tadi kembali, kalau kamu siap menikah berarti kamu harus berani untuk mengajukan. Nah ini ya, tapi pastikan ikhwannya ini adalah memang sudah siap menikah juga, kemudian belum menikah ya. Kemudian juga mungkin ada sedikit kemungkinan dia untuk menerima gitu, karena kita juga harus menjaga kehormatan diri kita gitu ya. Jadi tidak apa-apa wanita mengajukan terlebih dahulu, tapi memang harus banyak persyaratannya, melalui perantara misalnya mengajukannya gitu ya, melalui saudaranya ataupun kakaknya atau ustadz gitu ya. Jadi memang ada step by stepnya. Tapi kalau misalnya benar-benar kamu kayaknya nggak mungkin deh, misalnya terlalu jauh atau misalnya terlalu kemungkinannya sangat kecil gitu ya, berarti kamu harus mengikhlaskannya dan kamu harus mendoakan gitu kepada Allah, semoga kalian mendapatkan jodoh yang terbaik gitu. Karena jodoh yang terbaik itu adalah pilihan dari Allah, bukan pilihan nafsu kita ya. Kita memang suka sama dia, kita memang cinta misalnya sama dia gitu, tapi bukan berarti dia yang terbaik buat kita, bukan berarti dia akan menjadi imam yang terbaik buat kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai nih ada rasa suka, pandai-pandailah untuk mengelola hati ya, sibukkan dengan kegiatan positif ya. Kalau misalnya kita fokus untuk mengejar cita-cita kita, maka insya Allah lintasan-lintasan pikiran tentang si dia itu akan berkurang gitu ya, karena kita sudah fokus pada kegiatan yang memang mendekatkan kita untuk menggapai cita-cita. Tapi kalau kamu sudah siap nikah, maka segera ajukan melalui perantara itu. Terima kasih sahabat muslimah yang sudah menyimak videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel Manda Ina Agustina. Yuk tonton video Manda selanjutnya.